Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di segmen ini gue bakal bawain cerita yang kita ambil dari berbagai sumber dan cerita kiriman dari sobat Mistik Hunter. Di episode kali ini gue bakal bawain cerita yang dikirim oleh Jajat Sudrajat melalui email di Jawa Barat yang mengisahkan tentang pengalaman seorang petugas keamanan yang mendapat gangguan makhluk astral bermuka rata. Terima kasih buat Jajat Sudrajat yang udah bersedia buat bagiin ceritanya ke sobat Mistik Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Yaudah, gak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Cerita ini diawali sekitar tahun 2011 saat Jajat baru saja lulus sekolah. Ijazah pun belum diterima dan hanya menerima SK kelulusannya saja pada waktu itu. Jajat adalah orang yang tidak betah berlama-lama di rumah. Ia pun berniat langsung melamar pekerjaan dan hanya bermodalkan SK kelulusan, tekad kuat, dan dokumen pendukung lainnya. Singkat cerita, Jajat dan dua orang kawan seperjuangannya mencari pekerjaan di tengah kota dari pagi sampai siang hari. Namun, belum juga mendapatkan perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Satu persatu kantor mereka datangi, tapi masih belum juga membuahkan hasil. Sampai pakaian yang mereka gunakan untuk mencari kerja berantakan dan sempat frustasi pada waktu itu. Akhirnya mereka bertiga pun singgah di sebuah warung kopi. Mereka pun langsung beristirahat sejenak sambil memesan kopi dan merokok. Belum lama mereka beristirahat, salah satu teman Jajat menunjuk ke arah salah satu tiang listrik di dekat warung tersebut. Lihat tuh tiang listrik. Jajat pun menjawab, "Kita kan lagi cari kerjaan, ngapain liatin tiang listrik? Ngawur aja kamu. Bukan begitu konsepnya. Itu lihat ada pamflet lowongan pekerjaan security di sana," jawab temannya. Mereka bertiga langsung mendekat dan Jajat tanpa basa-basi menjobek pamflet tersebut dari tiang listrik itu. "Yaudah, langsung aja nih kita datangin nih," ujar Jajat dengan penuh semangat. "Ayolah gas," jawab mereka berdua. Di masa itu memang sudah ada perusahaan yang merekrut karyawan via email, tapi masih sangat jarang sekali. Penggunaan sosial media pun tidak sebanyak sekarang ini, jadi masih banyak perusahaan yang memberitahukan lowongan pekerjaan lewat pamflet maupun surat kabar. Mereka bertiga langsung mendatangi kantor tersebut, yang kebetulan lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat mereka yang singgah saat itu. Sesampainya di sana, mereka langsung bertemu dengan salah satu security yang berjaga di depan kantor tersebut. Ia langsung mempersilahkan masuk. Mereka pun langsung menyerahkan berkas lamarannya ke resepsionis. Terlihat ada juga beberapa orang yang sedang menunggu proses seleksi penerimaan kerja. Setelah menunggu kurang lebih 30 menit, akhirnya nama mereka pun dipanggil.
Tapi sayangnya, ada salah satu teman Jajat yang tidak diterima karena tinggi badannya kurang dari standar kelayakan. "Gimana nih?" tanya Jajat. "Udah, kamu lanjut aja, belum rezekiku berarti di sini," jawab teman Jajat tadi. Singkat cerita, tes yang kedua pun tiba. Lalu mereka pun disuruh melakukan push up. Jajat langsung mengikuti arahan trainernya, tapi temannya hanya berdiam diri. Ketika ditanya oleh trainernya, "Kamu kenapa nggak ikut push up?" "Tangan kiri saya pernah patah tulang, Pak, jadi nggak kuat kalau disuruh push up," jawab temannya. Akhirnya temannya juga didiskualifikasi. Jadi hanya Jajatlah yang bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Jajat pun berbicara kepada kedua orang temannya tadi. "Aku kok jadi ngerasa gak enak ya sama kalian berdua. Kita kan ngelamar kerja bareng, tapi hanya aku yang keterima. Aku jadi ragu nih." "Udah Jat, lanjutin aja. Itu rezeki kamu, kita masih bisa kok nyari kerja di tempat lain," jawab kedua orang temannya. "Bener nih, gak apa-apa. Ya udah, kalian langsung pulang aja, gak usah nungguin aku di sini." Mereka berdua pun pulang. Jajat yang sendiri masih harus menjalani seleksi sebagai calon petugas keamanan. Singkat cerita, setelah 9 hari menjalani berbagai tes dan pelatihan, Jajat pun diterima di perusahaan tersebut sebagai seorang satpam yang nantinya akan ditempatkan di salah satu mall terbesar di sana. Hari pertama menjalankan tugasnya, Jajat mendapat shift pagi. Seperti biasa, Jajat dan kawan-kawan satpamnya sebelum menjalankan tugas harus apel dan berdoa terlebih dahulu dan sesekali melakukan pemanasan. Hari itu Jajat mendapat posisi berjaga di depan pintu masuk mall untuk menyambut kedatangan para pengunjung mall. "Wah, asik nih, kerja gini doang dibayar. Hitung-hitung sekalian cuci mata," ujar Jajat dengan penuh semangat. Di siang hari, mall itu sangat ramai oleh pengunjung. Apalagi di akhir pekan, bisa-bisa 2 kali lipat, kata Jajat. Tapi berbanding terbalik ketika di malam hari, mall sangat sepi dan sunyi. Malam itu, entah hari keberapa, Jajat bekerja sebagai satpam. Namun, hari itu hari pertama shift malamnya. Di shift malam Jajat bekerja dari jam 10 malam sampai dengan jam 6 pagi. Dan tugas sebagai satpam pada saat shift malam adalah patroli ke semua area mall. Kebetulan juga Jajat mendapat posisi patroli di lantai dasar dan basement parkiran. Satu persatu rolling door tenan mall diperiksa oleh Jajat. Di lantai dasar yang mana merupakan pusat jual beli pakaian wanita, ketika malam hari sebagian lampu di mall tersebut dipadamkan karena alasan cash control. Jadi cahayanya agak sedikit remang di sana. Belum lagi Jajat adalah orang yang sedikit penakut di antara teman-temannya. Setelah selesai memeriksa seluruh area tenan, tinggal satu area lagi yang belum diperiksa oleh Jajat, yaitu area toilet lantai dasar, yang kebetulan posisinya agak di pojok bangunan dekat pintu exit menuju basement. Semakin dekat Mas Jajat melangkah ke arah toilet, tiba-tiba terdengar suara vakum cleaner yang biasa dioperasikan oleh petugas kebersihan. Dan ada salah satu petugas kebersihan yang sedang melakukan kegiatan brushing toilet di sana. Jajat pun menyapa, "Waduh, Mas, lagi sibuk nih kayaknya." Petugas kebersihan itu pun menjawab sambil sedikit tertawa bercanda, "Iya Pak, biasa kegiatan malam. Kalau siang kan rame, mana sempat main air kayak begini." "Ya udah, semangat Mas, saya lanjut dulu ya," jawab Jajat. Ketika hendak keluar dari toilet tersebut, di lorong pembatas antara toilet pria dan wanita, terlihat salah satu sosok perempuan cantik dengan rambut yang lurus panjang, menggunakan dress berwarna kuning yang tampak kebingungan.
pada waktu itu Jajat agak takut dan bertanya-tanya dalam hatinya. Ini kok ada perempuan di area toilet tengah malam begini? Setan apa bukan ya? Jajat pun spontan langsung melihat dengan detail wanita itu dan berkata dalam hati. Ternyata kakinya menapak lantai. Jajat pun lega melihatnya. Wah, alhamdulillah ternyata ini manusia. Tapi lagi apa ya malam-malam gini di toilet? Lagi pula kan mall udah tutup dari tadi. Jajat pun mendekat dan bertanya, Mbak, dari mana kok bisa ada di toilet malam-malam begini? Wanita cantik tersebut pun menjawab, iya mas, tadi saya ketiduran mas di toilet. Begitu bangun, tahu-tahu udah sepi di sini. Pintu keluar parkir sebelah mana ya mas? Jajat pun menjawab, oh itu, sebelah sana mbak. Apa mau saya antar? Boleh mas, jawab perempuan tersebut. Sambil berjalan menuju basement parkir, Jajat membuka percakapan dan mereka pun saling berbincang ringan. Setelah sampai di pintu exit mall menuju basement, perempuan itu pun berkata, sudah mas, sampai di sini aja antarnya. Makasih ya. Jajat pun menjawab, iya mbak, sama-sama, hati-hati ya. Sosok perempuan tersebut pun berjalan dan menghilang di tengah gelapnya basement. Berani banget tuh wanita ya. Aduh, aku lupa lagi minta pin BB-nya. Tapi yaudahlah, belum rezeki. Jajat pun tiba-tiba ingin buang air kecil dan kembali menuju toilet. Sesampainya di toilet, terlihat petugas kebersihan yang tadi masih sibuk membersihkan sisa-sisa air menggunakan vacuum cleaner. Tanpa basa-basi, Jajat pun langsung buang air. Setelah selesai, ia berkata ke petugas kebersihan tadi, widih mas, pantes banget kerjanya ya, ditemani perempuan cantik ternyata ya. Petugas kebersihan langsung menghentikan aktivitasnya dan mematikan vacuum cleanernya. Maksudnya gimana ya pak? Tanya petugas kebersihan. Itu loh mas, perempuan yang ketiduran di toilet tadi, jawab Jajat dengan meyakinkan. Loh, nggak ada perempuan pak dari tadi di toilet ini. Sebelum bapak datang ke sini, saya membersihkan toilet wanita duluan. Nggak ada siapa-siapa di sana pak. Pintunya juga dalam keadaan kebuka, jawab petugas kebersihan itu. Ya udahlah, mungkin dia kurang fokus kali. Jelas-jelas aku lihat tadi wanita cantik, kakinya pun menapak tanah, ucap Jajat di dalam hati. Malam itu pun selesai tanpa ada gangguan apa-apa lagi. Beberapa hari setelahnya, Jajat kembali mendapatkan shift malamnya dan lagi-lagi mendapat posisi berjaga di lantai dasar dan basement. Jajat pun mengumpat, asem, kenapa aku lagi yang kebagian patroli di basement? Tapi gak apa-apalah, kali aja ketemu mbak-mbak cantik itu lagi. Seperti biasa, satu persatu pintu rolling door diperiksa. Setelah semua area di lantai dasar diperiksa, tinggallah area basement yang belum diperiksa. Sesampainya di pintu exit, Jajat pun bergumam dalam hati, malam ini kok beda ya, rasanya kayak gimana gitu. Aku takut kalau nanti bertemu pocong, kuntilanak, atau gurunderwo. Pikiran Mas Jajat sudah bercampur aduk pada waktu itu. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang menangis terisak-isak dari arah ujung basement. Di basement itu sendiri kondisinya sangatlah gelap, karena hanya ada beberapa lampu titik vital yang dibiarkan menyala dan selebihnya itu sangat gelap. Dengan penuh rasa takut, Jajat mencari sumber suara tersebut sambil mengarahkan senternya ke sudut-sudut basement, dan terlihat di salah satu sudut ada sosok wanita menggunakan dress terusan berwarna kuning sedang jongkok membelakangi Jajat.
Itu bukan Mbak cantik yang tempo hari bertemu denganku ya? Tanya Mas Jajat dalam hati. Kenapa dia ya? Kok nangis di pojokan? Jajat pun menghampiri sosok tersebut. Setelah kurang lebih berjarak 1 meter dengan wanita itu, Jajat pun bertanya, "Mbaknya, kenapa kok nangis malam-malam gini? Terus kenapa ada di sini? Nggak pulang ke rumahnya?" Sosok wanita tersebut hanya menggeleng dan terus menangis, masih dengan posisi berjongkok membelakangi Jajat. "Ya udah gini aja, Mbak. Mau saya antar pulang nggak?" tanya Jajat. Lagi-lagi wanita itu hanya menggelengkan kepalanya. "Loh, kenapa Mbak? Nggak mau ya saya antar pulang?" tanya Jajat sekali lagi. Wanita tersebut pun berdiri dan menoleh ke arah Jajat. "Rumah saya di sini, Mas." Jajat pun kaget bukan kepala melihat wajah wanita tersebut rata, tidak memiliki bola mata, rongga hidung ataupun mulut. Jajat pun kaku dan seketika ambruk tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, entah pukul berapa, Jajat dibangunkan oleh komandan shiftnya. Jat, woi, bangun, Jat." Jajat langsung kaget dan terbangun. "Siap, komandan." "Kamu kok tidur di basement mall? Kalau mau tidur di hotel?" bentak komandan shiftnya. "Izin komandan, saya tidak tidur," jawab Jajat dan menceritakan kembali apa yang dia alami oleh Jajat tadi kepada komandannya. Setelah Jajat menceritakan apa yang dia alaminya, komandan hanya tertawa. "Safira." "Loh, kok komandan kenal?" tanya Jajat kebingungan. "Jadi gini Jat ceritanya. Konon beberapa tahun yang lalu itu ada seorang wanita yang kecelakaan tepat di depan jalan mall ini. Dia itu baru aja keluar dari mall ini. Setelah masuk ke jalan raya, motornya itu diantem oleh truk muatan pasir. Wanita itu terpental dan wajahnya hancur terkena permukaan aspal. Linu deh pokoknya." "Terus sekarang gimana keadaannya?" tanya Jajat. "Ya meninggal lah bodoh. Kalau nggak meninggal mana mungkin auranya masih di sini. Terus ganggu para karyawan yang baru kerja di sini, termasuk kamu. Mungkin mau kenalan kali." "Hih, tetep aja serem komandan," jawab Jajat. "Alah, kamu sama setan aja takut. Setan gak makan orang. Udah kamu buat teh hangat dulu sana, baru nanti mulai patroli lagi," ujar komandan shiftnya. "Siap komandan." Setelah kejadian itu, Jajat tidak berani lagi patroli ke area basement pada malam hari. Kalaupun diharuskan untuk patroli, dia minta ditemani oleh salah seorang temannya. Sejak saat itu, Jajat tidak pernah bertemu lagi dengan sosok wanita muka rata tersebut. Hanya sesekali terdengar suara tangisan dari sudut basement. Jajat pun sudah mulai terbiasa akan hal itu. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke Sobat Mystic Hunter. Buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.